Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kumpul lagi di Cetak Soal. Cetak Soal kali ini akan membahas soal perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Oke, selamat menyimak. Metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method mengasumsikan bahwa penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Jadi, menurut metode ini, jumlah beban penyusutan setiap periode akan menurun. Hal ini karena perhitungannya menggunakan tarif angka tahun yang semakin menurun di setiap periodenya. Jadi, angka tahun ini merupakan sisa umur masa manfaat aset. Nah, angka tahun ini dibentuk dalam suatu pecahan, yaitu pecahan angka tahun. Pembilangnya merupakan angka tahun sisa umur aset yang bersangkutan pada tahun periode yang sedang berjalan, dan pembilangnya merupakan jumlah dari angka tahun tersebut. Oke. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam perhitungan penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun? Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aset pada tahun yang bersangkutan. Nah, angka ini disebut dengan pembilang. Yang kedua, jumlahkan angka-angka tahun pada poin pertama, yakni 5, 4, 3, 2, dan 1, ya, dijumlahkan hasilnya 15. Nah, ini adalah contoh untuk jumlah angka tahunnya 5 tahun atau masa manfaat asetnya 5 tahun. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan saat pembahasan soal ya. Nah, ada cara menghitung cepatnya, yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk cara cepat menghitung jumlah angka tahunnya. Jadi, N dikali N plus 1 dibagi 2, dan N ini merupakan estimasi masa manfaat aset tersebut ya. Lalu langkah yang ketiga, penyusutan per tahun adalah dengan mengalikan nilai perolehan dikurangi nilai sisa dengan angka pecahan. Jadi langkah pertama dalam menghitung penyusutannya, kita mengurangi dulu nilai perolehan dan nilai sisa. Nah, lalu dikali dengan angka pecahan. Nah, angka pecahan tersebut pembilangnya adalah angka tahun yang pada langkah pertama tadi, dan penyebutnya adalah jumlah angka tahun yang ada di langkah kedua. Ya. Jadi angka pecahan dikalikan dengan nilai perolehan dikurangi nilai sisa. Oke. Kita bahas soalnya ya. Ya, di sini ada soal. Soalnya adalah peralatan yang diperoleh pada bulan Januari dengan biaya 440 juta memiliki estimasi nilai sisa sebesar 25 juta. Dan estimasi masa manfaat 5 tahun, hitunglah beban penyusutan tahunan. Oke. Di sini sudah diketahui harga perolehannya, estimasi nilai sisa, dan estimasi masa manfaatnya. Nah, sebenarnya soal ini sudah saya gunakan di metode sebelumnya, di video sebelumnya, itu tentang metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Jadi saya gunakan satu soal untuk 3 metode. Nah, kali ini soalnya digunakan untuk metode jumlah angka tahun. Oke, mari kita hitung ya, kita selesaikan perhitungan penyusutan aset tetap ini. Ya, langkah pertama. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan angka tahun atau pembilang pecahannya, yaitu sisa umur aset pada tahun yang bersangkutan. Jadi langkah pertama kita menentukan angka tahun atau pembilang dari pecahan angka tahun ya. Yang merupakan sisa umur aset pada tahun yang bersangkutan. Misalnya nih, kan di soal estimasi masa manfaatnya 5 tahun. Nah, berarti pada tahun pertama angka tahunnya atau sisa umur aset
pada tahun yang bersangkutan atau pada saat tahun berjalan itu umurnya masih 5 tahun pada tahun pertama ya kan, karena pada tahun pertama si aset tersebut belum digunakan, berarti umurnya masih 5 tahun. Untuk tahun yang kedua umurnya berkurang ya kan, sudah digunakan selama 1 tahun, jadi untuk tahun yang kedua sisa umur asetnya 4 tahun. Untuk tahun ketiga sisa umur asetnya 3 tahun. Untuk tahun keempat sisa umur asetnya adalah 2 tahun. Untuk yang terakhir tahun kelima umurnya tinggal 1 tahun. Nah, yang 5, 4, 3, 2, 1 ini merupakan angka tahun atau pembilang dari pecahan ya, pembilang dari pecahan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita menentukan angka tahun atau pembilang pecahannya, kita akan menentukan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah dengan menjumlahkan angka tahun yang ada di poin pertama tadi ya. 5, 4, 3, 2, 1 ditambahkan hasilnya 15. Atau tadi ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2 ya. N-nya ini merupakan masa manfaat asetnya ya. Masa manfaat asetnya adalah 5 tahun, berarti 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2 hasilnya 15 ya kan ya. Jadi setelah dari poin pertama dan poin kedua, langkah pertama dan langkah kedua ini kita sudah mengetahui tarif angka tahun tarif pecahan angka tahun ya. Ini disebutnya tarif atau angka pecahan angka tahun yang menjadi dasar perhitungan untuk menghitung beban penyusutannya ya. Kita sudah mengetahui pembilangnya, sudah mengetahui penyebutnya juga. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini kan kita menghitung beban penyusutannya. Nah, beban penyusutannya kan dihitung dengan mengalihkan nilai perolehan dikurangi nilai sisa dengan angka pecahan. Nah, angka pecahannya kan tadi udah diketahui ya, udah dicari di langkah pertama dan langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga kita akan menghitung nilai perolehan dikurangi nilai sisa ya, sebagai dasar dari perhitungan penyusutannya ya. Nah, nilai perolehan di sini 440 juta dikurangi dengan nilai sisanya 25 juta ya, hasilnya 415 juta. Nah, 415 juta ini dijadikan sebagai jumlah yang harus disusutkan atau dasar dari perhitungan penyusutannya ya. Nah, nanti 415 juta ini dikalikan dengan angka pecahan, angka tahun pecahan setiap periodenya. Oke. Nah, lalu kita akan menghitung nih perhitungan beban penyusutan untuk aset tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun di setiap periode. Kita buat kolom ya. Nah, kolomnya tampak seperti ini. Nah, di kolomnya ini ada kolom tahun atau periodenya. Terus ada harga perolehan. Terus ada tarif atau pecahan angka tahun. Terus ada nilai perolehan dikurangi nilai sisa. Ini adalah nilai dasar menghitung beban penyusutan ya. Terus ada beban penyusutannya, akumulasi penyusutan, yaitu penjumlahan dari beban penyusutan setiap periodenya, dan nilai buku akhir tahun. Nah, nilai buku akhir tahun masih ingat apa itu nilai buku? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, benar sekali. Nilai buku ini perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode yang sedang berjalan. Oke? Kita bahas dari periode atau tahun pertama. Oke. Di sini tahun pertama lalu ada harga perolehan. Harga perolehannya disoalkan sudah diketahui 440 juta. Nah, tarif atau pecahan angka tahun pada periode pertama adalah 5/15 ya.
Ya, ingat ya, untuk pembilangnya tadi adalah angka tahun yang merupakan sisa umur aset tersebut. Jadi pada tahun pertama atau periode pertama, aset tersebut umurnya masih 5 tahun. Jadi 5/15. 15 ini penyebutnya yang merupakan penjumlahan dari angka-angka tahunnya. Ya, 5/15. Lalu nilai perolehan dikurangi nilai sisa 415 juta. Nah, beban penyusutannya dihitung dengan mengalihkan tarif dan nilai perolehan dikurangi nilai sisa. Jadi 5/15 dikalikan dengan 415 juta. Ya, maka beban penyusutan untuk periode pertama adalah 138.333.333 rupiah. Lalu akumulasi penyusutannya untuk periode pertama itu sama dengan beban penyusutannya. Lalu nilai buku akhir tahunnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun yang sedang berjalan. Jadi 440 juta dikurangi dengan 138.333.333 rupiah. Dan hasilnya adalah 301.666.667 rupiah, ya. Dan nilai buku akhir tahun ini tidak dijadikan dasar perhitungan beban penyusutan, ya. Yang dijadikan dasar perhitungan beban penyusutannya adalah nilai perolehan dikurangi nilai sisa dan tarif atau pecahan angka tahunnya. Nah, perhitungannya masih sama, setiap periodenya seperti itu, ya. Jadi untuk periode kedua berarti 4/15 dikalikan dengan 415 juta, hasilnya 110.666.667 rupiah. Nah, akumulasi penyusutannya berarti beban penyusutan pada periode pertama dijumlahkan dengan beban penyusutan pada periode yang kedua. Hasilnya adalah 249 juta. Nilai bukunya 440 juta dikurangi dengan akumulasi pada periode yang kedua, yaitu 249 juta dan hasilnya adalah 191 juta. Udah, seperti itu aja perhitungannya, setiap periodenya sama. Seperti itu sampai dengan masa manfaatnya habis, ya, sampai pada periode yang kelima atau tahun yang kelima. Nah, di sini ada catatan rumus-rumusnya untuk perhitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Oke, cukup segitu aja pembahasan soal metode jumlah angka tahun. Semoga teman-teman bisa paham, ya, bisa membantu teman-teman memahami materi ini. Semoga video ini bermanfaat dan share ke teman-temannya supaya kita belajar bareng di sini. Dan dukung channel ini dengan subscribe dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun penyampaian yang mungkin terbelit-belit, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.